Hingga saat ini politisi Puan Maharani masih menjadi caleg PDIP yang memiliki perolehan suara tertinggi di partainya, bahkan menjadi yang tertinggi di antara semua caleg pada pemilu 2024. Berdasarkan perhitungan suara sementara KPU hingga akhir Februari 2024, raihan suara anak Ketua Umum PDIP itu sudah mencapai lebih dari 187.000 suara untuk Dapil Jawa Tengah 5. Sementara itu mantan istri Ketua Umum Partai Gerindra Titik Soeharto juga berjaya di Dapil Yogyakarta. Dibanding caleg dari Partai Gerindra lainnya, suara Titik adalah yang tertinggi di dapilnya. Berdasarkan hasil perhitungan realkon KPU hingga awal Maret, perolehan Titik Soeharto mencapai 68.000 surat suara. Mereka pun hampir dipastikan bakal mendapatkan 1 kursi di DPR. Bahkan menurut beberapa pihak, keduanya bahkan bisa bersaing sengit mendapatkan kursi ketua DPR. Punya nama lengkap Puan Maharani Nashatra Kusyala Devi. Ia adalah anak bungsu Presiden kelima Megawati Soekarno Putri atau putri satu-satunya Megawati bersama Taufik Kemas. Pada 2023 lalu, Puan genap berusia 50 tahun. Ia tepatnya lahir pada 6 September 1973. Ia dilahirkan saat Megawati masih berusia 26 tahun. Saat ibunya dilantik menjadi Presiden kelima pada tahun 2001. Puan Maharani berusia 28 tahun dan sepertinya tengah menikmati peran sebagai ibu rumah tangga yang baru 3 tahun menikah. Meski merupakan putri satu-satunya Megawati dari pernikahannya bersama Taufik Kemas, namun Puan punya 2 kakak yakni Muhammad Rizky Pratama dan Muhammad Prananda Prabowo. 2 kakak laki-laki Puan ini adalah anak Megawati dari pernikahannya dengan suami pertamanya, Mendiang Surindro Subjarso. Pada umur 25 di tahun 1998, cucu Presiden pertama Soeharto ini menikah dengan pengusaha Hapsoro Sukmono Hadi yang berasal dari keluarga pebisnis. Dari pernikahan tersebut, Puan dan Hapsoro dikaruniai sepasang putri dan putra bernama Diah Pitaloka Orisa Putri Hapsari dan Praba Diwangkara Caraka Putra Soma. Ketika berpangkat kolonel dan masih terlihat begitu gagah di usia 38 tahun, Soeharto dan Siti Hartina dikaruniai anak keempat Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto. Titik Soeharto yang lahir pada 14 April 1959 ini punya 3 kakak, yakni Siti Hardianti Rukmana, Sigit Harjo Judanto, dan Bambang Trihatmojo. Titik juga memiliki 2 orang adik yakni Hutomo Mandala Putra dan Siti Hutami Endang Adiningsih. Saat duduk di bangku sekolah dasar, Titik sudah menyandang gelar sebagai anak presiden di tahun 1968. Kemudian pada usia 24 di tahun 1983, Titik menikah dengan anak ekonom terkemuka yang berdinas sebagai perwira TNI Prabowo Subianto. Setahun setelahnya, Titik melahirkan putra sematawayangnya Ragowo Hedi Prasetyo Jojo Hadikusumo atau Didit Prabowo. Masa sekolah Puan Maharani ia habiskan di Jakarta, mulai dari pendidikan dasar hingga menengah atas. Sama seperti ibunya, Puan menyelesaikan pendidikan SD, SMP, hingga SMA di perguruan Cikini. Selepas lulus SMA, ibu 2 anak ini berkuliah di FISIP Universitas Indonesia, jurusan komunikasi massa. Puan meraih gelar sarjana pada 1997. Pada Februari 2020, Puan Maharani menerima gelar Doktor Kehormatan dari Universitas Diponegoro, Semarang, dalam bidang kebudayaan dan kebijakan pembangunan manusia. Kemudian pada 2022, Pukyong National University di Busan, Korea Selatan, juga memberikan gelar Doktor Kehormatan. Puan dinilai telah berdedikasi dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Titik Soeharto menamatkan pendidikan dasar di SD Cikini, lalu SMP Negeri 1 Jakarta, dan tamat di SMA Negeri 3 Jakarta. Setelahnya Titik kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Alhasil, saat wisuda sarjana ekonomi di tahun 1985, Titik menjadi yang pertama di keluarga Soeharto yang meraih gelar tersebut. Ketiga kakaknya hanya mendaftar kuliah namun tidak pernah menyelesaikannya. Meski mengaku sudah ditawari menjadi anggota DPR saat masih kuliah, Puan baru terjun ke dunia politik setelah anak-anaknya sudah mulai mandiri. Pada usia 34 tahun, ia langsung didaulat sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.
2 tahun berselang, dia dilantik menjadi anggota DPR RI 2009-2014. Saat itu, ia didaulat untuk menjadi ketua fraksi PDIP di DPR menggantikan seniornya, Cahyokumolo. Saat itu, ia juga ditunjuk sebagai ketua bidang politik dan hubungan antar lembaga DPP PDIP. Pada musim Pilpres 2014, Puan ditunjuk sebagai Panglima Perang Partai. Alhasil, PDIP menjadi penguasa parlemen hingga berhasil memenangkan pasangan Joko Widodo Yusuf Kala dalam Pilpres 2014. Dia kemudian ditapuk sebagai Menko termuda pada usia 41 tahun dan perempuan pertama yang mengisi kementerian baru yakni Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Selanjutnya pada 2019-2024, ia menjabat sebagai Ketua DPR RI. Jabatan yang dipegangnya itu membuat ia menjadi perempuan pertama yang menduduki kursi Ketua DPR. Titik Soeharto mengawali perjalanan karir politiknya lewat Partai Golkar pada 2012 di usia 53 tahun. Pada pemilu legislatif 2014, ia terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 untuk daerah pemilihan Yogyakarta. Namun, pada 2018, Ibu Didit Prabowo ini mengundurkan diri sebagai kader Partai Golkar. Alasan ia hengkang dari Partai Beringin itu adalah karena ingin bergabung ke Partai Berkarya yang merupakan partai besutan adik kandungnya Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto. Pada 2023, Titik bergabung dengan Partai Gerindra dan diangkat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Bersama suaminya, Puan terlibat dalam bisnis keluarga. Puan merupakan pemilik perusahaan keluarga bernama PT Rukun Raharja atau Raja. Ini adalah perusahaan yang dibangun bersama sang suami Hapsoro Sukmono Hadi. Perusahaan yang awalnya bergerak di bidang real estate itu kemudian berganti menjadi perusahaan energi terintegrasi dari hulu sampai hilir, khususnya transportasi gas. Perubahan ini dilakukan pada 2010 atau saat PT Raja mengakuisisi 2 perusahaan Hapsoro. Kedua perusahaan milik suami Puan itu bernama PT Panji Raya Alamindo dan PT Triguna Internusa Pratama. Selain itu, Puan juga dikenal sebagai seorang juragan tanah. Pada 2019, terhitung ada sebanyak 75 aset berbentuk tanah saja, serta tanah dengan bangunan yang dimilikinya. Kisaran harga per item pun bervariasi, namun untuk yang termahal bisa mencapai angka 26,4 miliar rupiah. Yaitu tanah dan bangunan seluas 4.982 meter persegi yang berlokasi di kota Jakarta Selatan. Sementara harga terendah di kisaran 10 juta rupiah, yaitu tanah seluas 150 meter persegi di Gianyar, Bali. Sementara itu saat masih menjadi Nyonya Prabowo, Titik Soeharto sempat berbisnis semen dengan adik iparnya, Haslim Jojo Hadikusumo pada 1988. Namun, bisnis semen itu gulung tikar setelah ayahnya lengser pada 1998. Titik juga memiliki sejumlah saham di perusahaan milik kakak sulungnya Siti Hardianti Rukmana. Titik Soeharto disebut pula pernah menjabat sebagai komisaris PT Bursa Efek Jakarta pada 1995 hingga 1998. Selain itu, putri kedua Soeharto ini juga menjabat sebagai komisaris di PT Mekar Unggul Sari sejak 1994. Yang bergerak di bidang rekreasi dan tanaman, serta sebagai komisaris di perusahaan di sektor televisi, PT Surya Citra Media pada 2005-2015. Tanya itu, Titik juga aktif di kegiatan filantropis sebagai pengurus beberapa yayasan. Yang misalnya pernah menjabat sebagai pimpinan Yayasan Seni Rupa dan Ketua Perhimpunan Ratna Busana Indonesia. Mengutip dari laman resmi ELHKPN KPK, total kekayaan milik Puan Maharani pada 2021 mencapai 382,4 miliar rupiah. Kekayaan tersebut didominasi surat berharga yang nilainya mencapai 222,9 miliar rupiah. Kemudian harta berupa tanah dan bangunan sebanyak 75 unit senilai 149,3 miliar rupiah. Aset kendaraan Puan juga bernilai miliaran, yaitu 1,53 miliar rupiah. Ia memiliki berbagai merek kendaraan mewah, mulai Mercedes-Benz hingga Harley-Davidson. Ibu Pinka Hapsari ini juga memiliki harta bergerak lainnya senilai 5 miliar rupiah. Sumber kekayaan Puan yang terakhir adalah kas dan setara kas seharga 55,9 miliar rupiah. Adapun kekayaan Titik Soeharto berdasarkan data LHKPN KPK 2018 mencapai hingga 592,58 miliar rupiah.
Harta Titik didominasi aset properti. Titik diketahui memiliki sejumlah tanah dan bangunan di berbagai kota di Indonesia berjumlah 423,49 miliar rupiah. Untuk harta bergerak, wanita 64 tahun ini memiliki mobil Mercedes S600 tahun 1992, seharga 100 juta rupiah. Ada pula harta bergerak lainnya senilai 20 miliar rupiah. Titik juga memiliki surat berharga sebanyak 45,87 miliar rupiah. Sementara kas setara kasnya mencapai 103,11 miliar rupiah. Hingga akhir Februari, secara nasional pemilihan legislatif menempatkan PDIP sebagai peraih suara terbanyak dengan suara sebanyak 12,5 juta suara. Disusul Partai Golkar dengan 11,5 juta suara. Sementara Partai Gerindra di peringkat ketiga dengan 10,1 juta suara. Sayangnya, dengan komposisi seperti itu peluang Partai Gerindra meraih kursi Ketua DPR RI cukup tipis. Sebab peluang terbesar ada pada PDIP dan Partai Golkar. Sebagai partai pemenang Pilpres yang salah satunya berkat koalisi dengan Partai Golkar, Gerindra kemungkinan akan memberikan dukungan pada partai yang diketuai Erlangga Hartarto itu untuk berjuang merebut kursi Ketua DPR. Hal itu dinilai sebagai politik balas jasa. Namun menurut kalian, seberapa besar pengaruh antara Presiden kelima Megawati Soekarno Putri bila dibanding Capres ke-8 Prabowo Subianto terhadap suksesi sang anak versus mantan istri untuk duduki tahta Ketua DPR?